Perkenalkan, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Anjak Piutang. Perkenalkan, nama saya Steven Sinaga dengan NIM 222 102054. Dan saya dari Palu Kristen Siombing dengan NIM 222 102061. Anjak piutang. Anjak piutang adalah sebuah istilah yang merujuk pada praktik keuangan dalam dunia bisnis. Istilah ini sebenarnya mengacu pada praktik penjualan piutang, namun seringkali digunakan secara umum untuk merujuk pada berbagai jenis transaksi keuangan terkait dengan piutang. Yang kedua ada kegunaan anjak piutang, usaha kecil dan menengah. Anjak piutang bisa menjadi solusi bagi usaha kecil dan menengah yang kesulitan memperoleh pinjaman bank. Para pelaku usaha dapat menjual piutangnya dengan diskon kepada perusahaan anjak piutang dan mendapatkan uang tunai yang dibutuhkan untuk bisnis mereka. Yang kedua, manajemen arus kas. Praktek anjak piutang dapat membantu bisnis dalam mengelola arus kas mereka. Bisnis yang kesulitan memperoleh pembayaran bisa menjual piutang mereka dengan diskon dan memperoleh uang tunai untuk kebutuhan operasional. Yang ketiga, memperluas bisnis. Bisnis yang mempunyai piutang dalam jumlah besar tetapi ingin memperluas bisnisnya juga bisa melakukan praktek anjak piutang. Dengan menjual piutang mereka bisa memperoleh uang tunai yang bisa digunakan untuk bisnis baru atau ekspansi bisnis yang ada. Kemudian ada cara kerja anjak piutang. Pihak pertama dalam praktek anjak piutang adalah penjual piutang atau biasa yang disebut penjual. Penjual akan menjual piutang mereka dengan diskon kepada perusahaan anjak piutang. Yang kedua, pihak kedua dalam praktek anjak piutang adalah perusahaan anjak piutang. Mereka membeli piutang dari penjual dengan diskon dan kemudian menagih piutang dari pihak ketiga. Pihak ketiga dalam praktek anjak piutang adalah penagih piutang. Mereka akan membayar anjak piutang dan menjadi pemilik piutang tersebut. Selanjutnya, mereka akan menagih piutang tersebut ke pihak yang berhutang. Manfaat anjak piutang. 1. Cepat. Praktik anjak piutang memudahkan bisnis memperoleh uang dalam waktu singkat. 2. Terjangkau. Penjualan piutang dengan diskon membuat praktik ini terjangkau bagi bisnis kecil dan menengah. 3. Memperbaiki arus kas. Bisnis yang kesulitan memperoleh pembayaran bisa memperbaiki arus kas mereka dengan menjual piutang mereka kepada perusahaan anjak piutang. Risiko anjak piutang. 1. Biaya tinggi. Perusahaan anjak piutang biasanya membeli piutang dengan diskon yang cukup besar. Hal ini meningkatkan biaya pengeluaran bagi bisnis yang menjual piutangnya. 2. Reputasi buruk. Praktik anjak piutang bisa mempengaruhi reputasi bisnis. Bisnis yang sering menjual piutang dengan diskon mungkin akan dianggap tidak stabil secara finansial oleh pihak lain. 3. Risiko kehilangan uang. Bisnis yang menjual piutang bisa saja kehilangan uangnya jika perusahaan anjak piutang gagal menagih piutang dari pihak ketiga. 4. Alternatif lainnya. Pinjaman bank. Bisnis bisa juga mencoba memperoleh pinjaman dari bank sehingga alternatif dari praktek anjak piutang. 5. Factoring. Factoring adalah bentuk pembiayaan yang serupa dengan anjak piutang. Namun dalam factoring, piutang dibeli untuk mendapatkan pembiayaan dan bukan untuk diseluruhkan. Leasing. Bisnis bisa juga mempertimbangkan leasing aset dan barang modal sebagai alternatif dan praktek anjak piutang. Kesimpulan, praktek anjak piutang adalah sebuah solusi bagi bisnis yang kesulitan dan memperoleh dana dari sumber-sumber tradisional seperti pinjaman bank. Namun seperti setiap risikonya sendiri dan perlu dipikirkan secara matang sebelum diambil.